Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Pada kali ini kita akan mengerjakan tugas dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual, yaitu kucing dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Aris Juansah dari SMP Negeri 6 Ciamis. Dan sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Desi Ratnaningsi dari SMA Negeri 1 Ciamis. dan sebelah kiri saya, Perkenalkan, saya Dewi Rosita dari SMK 1 Ciamis. selamat menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Aris sehat. Bagaimana dengan kabar Pak Aris sendiri? Alhamdulillah Bu sehat. Baiklah Bu, Ibu sebelum memulai coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu, Iya. untuk mengobservasi Ibu dalam melakukan coaching. Namun sebelum pelaksanaan coaching, saya akan memberikan rubrik nilai nanti yang akan menjadi observasi penilaian saya, Bu. Iya. Biar nanti juga Ibu tahu ya Bu ya. Iya. Rubrik mungkin yang saya nanti mengharapkan pada proses coaching, percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu, yaitu Iya. tentang kemitraan, Iya. proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari seorang coachingnya. Iya. Kemudian yang kedua tentunya harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa ya Bu, Iya. pada coaching. Kemudian saya juga berharap Ibu nanti dalam proses percakapan yaitu menggunakan alur tirta ya Bu, Iya. dari mulai tujuan, mengidentifikasi masalah, Iya. kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu mungkin Bu rubrik penilaian Iya. yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan nanti. Iya, Pak. Bagaimana Bu, bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Alhamdulillah ya Bu. Namun sebelum mulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Boleh ya Bu? Ya. Enggak. Mungkin yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin nanti Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, tentunya pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kehadiran penuh. Ya, Kompetensi yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu mungkin Pak yang akan saya kompetensi yang akan saya gali hari ini. Hari ini ya, Bu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu nanti Bu? Nah, bagian spesifik yaitu tentang mendengarkan secara aktif Pak, untuk pertanyaan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga Bu, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa nanti Bu? Indikatornya mungkin yang ingin saya capai untuk coaching hari ini tentunya mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching sedang hadapi. Pertama untuk penyelesaian di tahap ke-1, terus nanti ada evaluasi Pak. Itu mungkin yang saya akan lakukan di coaching hari ini. Oh iya. Ya. Ya mungkin itu Bu, pertanyaan yang saya berikan sebelum melakukan coaching. Baiklah, sekarang mungkin Ibu bisa melakukan coaching. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan
lancar sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu tadi ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, makasih Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Desi. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tumben mau ke ruangan saya. Iya Bu, ini biasa saya mau curhat. Sudah curhat sih, lebih ke ingin menceritakan, ingin berbagi cerita ya. Siapa tahu dengan saya bercerita kepada Bu Dewi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Gitu. Iya, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu. Oke. Memangnya apa yang sedang Ibu hadapi hari ini? Jadi gini Bu, saya itu merasa akhir-akhir ini kesulitan dalam mengelola waktu gitu ya. Jadi kayak tugas ini belum selesai, tiba-tiba ada tugas lain yang datang. Jadi kadang saya tuh bingung harus mana dulu nih yang diutamakan. Iya, oke. Sekarang alhamdulillah sekali ini saya ada waktu ya untuk kita berbincang sebentar ya Bu Des. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini kita coaching ya. Apa yang Bu Des harapkan dari hasil coaching hari ini? Jadi yang saya harapkan dari sesi coaching hari ini itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ya Bu ya. Karena jujur kayak kalau dipendam sendiri itu gimana ya, kayak nggak menemukan solusi gitu. Tapi biasanya kalau berdiskusi atau sharing gitu ya, kadang saya suka oh iya saya harus seperti ini gitu. Nah itu yang saya harapkan dari kegiatan coaching kali ini. Apa rencana ataupun aksi yang akan Bu Des lakukan untuk memecahkan masalah materi yang hari ini? Jadi kan permasalahan saya itu saya kesulitan dalam mengelola waktu ya Bu ya. Memang di sini rencana yang akan saya lakukan, saya terpikir untuk membuat skala prioritas mungkin ya Bu, karena selama ini saya tidak membuat jadwal yang terstruktur gitu. Mana dulu nih yang memang harus dikerjakan dan tidak gitu, sehingga saya itu acak-acakan gitu kerjanya tuh gitu. Jadi mengerjakan yang tugas yang ini belum selesai, ada tugas yang lain, saya malah mengerjakan lagi sementara tugas yang sebelumnya itu belum gitu. Jadi saya akan membuat rencana, saya akan membuat jadwal, kemudian saya juga akan membuat skala prioritas mana yang memang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu dan yang penting tapi masih bisa ditunda seperti itu Bu. Untuk tadi rencana sudah ya Bu. Apa saja mungkin ada hambatan ataupun kendala dalam Ibu melaksanakan pengelolaan waktu? Hambatannya di saya sendiri kayaknya Bu ya. Terlalu sibuk. Kalau misalkan terlalu sibuk sepertinya tidak Bu, tapi mungkin kolaborasi dengan rekan sejawat juga mungkin bisa jadi kendala saya dalam mengelola waktu, karena kan kalau tugas ini bukan hanya dikerjakan oleh individu ya, tapi juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin ketika diajak untuk bekerja sama itu susah gitu karena waktunya yang tidak sesuai. Misalnya sayanya ada jam ngajar, rekan kerja sayanya tidak gitu. Ketika saya kosong, rekan kerja saya ada jam mengajar, jadi tidak menemukan irisan waktu yang sesuai sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Makanya bingung gitu dalam pengelolaan waktunya seperti apa gitu. Pasti sangat susah ya. Iya. Apalagi kita itu berbenturan dengan masalah-masalah di rumah dan sebagainya yang selalu setiap hari harus dibereskan ya Bu Des. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Des ada aksi konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah manajemen waktu ini. Terkait permasalahan tersebut, seperti yang tadi dibilang di awal bahwa saya akan membuat dulu skala prioritas, kemudian saya akan mengajak kembali rekan kerja saya, kemudian saya akan mencari irisan waktu. Mungkin kan dalam waktu 1 minggu itu nggak mungkin ya nggak ada irisan waktu, jadi saya akan mencari irisan waktu mana yang ada gitu, kemudian di situ kita akan berdiskusi untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Oh gitu, oke. Bagus Bu Des. Oke.
Selanjutnya bagaimana Bu Des akan menjaga komitmen ini untuk memanage waktu lebih baik ke depannya? Jadi saya ingin mungkin memantau, kemudian mencatat dan mengevaluasi dari setiap apa yang saya kerjakan, dan nanti juga saya akan saya akan meminta rekan untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sedang saya kerjakan, apakah saya sudah bisa memanage waktu dengan baik sehingga tugas-tugas terselesaikan dengan baik dan tepat, atau malah sebaliknya gitu. Jadi saya lebih ke mengevaluasi diri ya Bu ya, dan melakukan pengawasan, memantau kegiatan dengan mencatat mungkin hari ini apa saja gitu. Jadi saya membuat catatan hal-hal yang sudah yang sudah terlaksana. Iya, oke. Selanjutnya apa yang dapat membantu Bu Des dalam rencana ataupun menjaga komitmen itu? Yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen itu tadi dukungan dan dan peran serta dari rekan juga ya Bu. Iya. Mungkin gitu. Oke Bu Des, selanjutnya pertanyaan dari saya mungkin seperti ini. Bagaimana Bu Des bertanggung jawab terhadap komitmen tersebut atau rencana aksi tersebut? Siapa yang dapat membantu Bu Des dalam melaksanakan rencana tersebut? Oke, untuk saya bertanggung jawab, pertama tadi saya ingin mengevaluasi diri saya sendiri ya, sehingga saya tahu sudah sejauh mana perubahan yang ada dalam diri saya terkait dengan pengelolaan waktu. Kemudian siapa saja sih yang akan terlibat dalam hal ini? Yang pertama diri saya sendiri gitu, karena tanpa saya mungkin siapa lagi gitu ya. Kemudian saya juga akan meminta tolong kepada rekan kerja saya gitu dalam mengerjakan tugas-tugas yang memang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Bisa diaplikasikan atau mau dilaksanakan kapan itu? Mungkin minggu depan Bu, saya akan berdiskusi dulu dengan rekan sejawat, mencari irisan waktu yang sesuai, yang mana nih saya kosong, yang lainnya juga kosong gitu. Jadi nanti ketemu, kita mulai eksekusi tugas-tugas yang memang perlu untuk dilaksanakan segera gitu ya. Siap Bu Des. Mungkin dari percakapan coaching kita hari ini kita bisa bertemu lagi atau tidak perlu? Sepertinya bisa Bu, nanti kita jadwalkan lagi ya, atau mungkin nanti saya calling Bu Dewi ya WA, saya nanti akan menceritakan gimana nih penyelesaian saya bisa atau tidak gitu ya. Nanti kalau misalkan ada masalah lagi mungkin saya balik lagi ke Bu Dewi. Ya, kita diskusi lagi gitu. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu untuk Ibu menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Mudah-mudahan masalah tersebut bisa cepat terselesaikan dan teratasi oleh Ibu dengan aksi nyata yang akan Ibu laksanakan. Itu minggu depan ini. Iya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih sudah datang ke ruangan saya. Saya yang berterima kasih kepada Bu Dewi karena sudah mendengarkan cerita saya, jadinya saya bisa tahu, oh iya ternyata ini nih solusi yang tepatnya gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Desi. Mari Bu, saya permisi terlebih dahulu ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Gimana? Kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu hari ini ya Bu, mengenai pasca observasi kucing. Kalau boleh tahu tadi Ibu kucing dengan Ibu siapa ya Bu? Sama Bu Desi Pak. Oh, dari Bu Desi. Ya. Mungkin Ibu tadi selama Ibu kucing dengan Ibu Desi, mungkin saya sudah mengamati ya Bu, ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan saya. Namun sebelum saya mengutarakan apa saja yang ada di catatan saya, ada pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu, yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan
seorang coaching. Terus kemudian dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi dengan Ibu Desi? Maaf ya Pak menjawab, mungkin alhamdulillah tadi proses coaching dengan Bu Desi berjalan dengan lancar dan tentunya indikator ketercapaiannya sudah baik sekali Pak. Coaching tadi sudah menurut alur Tirta, terus identifikasi juga sudah terencana Pak, mulai dari aksi nyata nanti dan tanggung jawab. Kemudian saya pun menggali potensi dari Bu Desi sendiri untuk menentukan solusi permasalahan yang sedang Bu Desi hadapi Pak. Jadi intinya Bu Desi sudah bisa mengutarakan ataupun merencanakan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut Pak. Betul Bu. Menurut pengamatan saya pun bersama yang seperti yang Ibu barusan utarakan dengan hasil pengamatan saya. Jadi yang Ibu tadi sampaikan itu menurut catatan saya itu Ibu itu sudah menerapkan prinsip dari kemitraan yang terbukti dari Ibu tidak mengobrol itu tidak membedakan Ibu terus kemudian Ibu juga sudah melaksanakan prinsip proses kreatif di mana Ibu bisa berusaha menggali potensi dari seorang coach tersebut ya Bu, sehingga seorang coach bisa mengeluarkan solusi dari permasalahannya tersendiri. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan pertama yang berbobot, memaksimalkan potensi dari seorang coach. Terus yang paling penting juga Ibu itu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta ya Bu, dari mulai tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana dan tanggung jawab ya Bu. Alhamdulillah secara mungkin gambaran umum menurut saya Ibu itu sudah melakukan proses coaching dengan baik Bu. Alhamdulillah Pak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang akan dikembangkan? Potensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Jadi apa ini yang akan dikembangkan lagi ke depannya nih? Yang akan saya kembangkan mungkin saya lebih memahami ataupun menjalankan sesuai dengan alur Tirta Pak. Karena sebenarnya memahami seorang coach dengan permasalahannya tersebut itu sangat Pak, kita kan tidak boleh memberikan solusi ataupun apa gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin saya ingin lebih dekat dengan coaching, lebih memahami, terus lebih menerapkan alur Tirta dalam coaching gitu Pak, supaya coaching sendiri bisa menemukan solusi untuk masalahnya yang tepat untuk kedepannya mau apa dan bertanggung jawab untuk solusi tersebut gitu Pak. Mungkin yang akan dikembangkan pada intinya Ibu itu ingin selalu dekat dengan coach yang biar bisa menggali dan bisa menemukan solusi tersebut sendiri ya Bu. Terima kasih mungkin Ibu Dewi. Kita dari mulai supervisi, Ibu melakukan coaching dan sekarang pasca supervisi terlaksanakan. Mudah-mudahan itu bisa berdampak bagus buat Ibu ke depannya. Mungkin itu Bu, baik pembicaraan kali ini saya cukupkan sekian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Dewi. Bu Dewi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini sehat walafiat. Bu Desi, saya dengar hari ini Bu Desi akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Bu. Bu. Iya, dengan siapa mungkin? Dengan Pak Aris Bu. Dengan Pak Aris ya. Oke. Mungkin sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tanyakan ke Bu Desi untuk berjalannya coaching nanti ya. Bu Desi dalam coaching hari ini tentu sudah mempunyai alur ya Bu Des. Alurnya harus alur Tirta, terus di sana ada kebersamaan, pemenuhan waktu ya, atau berjalan dengan sebaik mungkin apa yang Bu Desi akan tanyakan nanti kepada coaching ya.
mudah-mudahan di sini Bu Desi sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Nah, nanti saya akan mendengarkan apa yang Koci jawab, apa yang Koci respon. Nah, mungkin untuk pertanyaan di sini, untuk observasi saya, ada pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan ke Bu Desi. Pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu dalam coaching hari ini? Kompetensi inti coaching ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga saya akan berusaha untuk hadir secara penuh gitu ya, sehingga nanti ketika sesi coaching itu coachingnya merasa nyaman dan dia jadi lebih terbuka. Baik, mungkin untuk kompetensi ini ada 3 kompetensi ya Bu yang akan Ibu munculkan di coaching hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Untuk yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut saya bisa menggali lebih dalam potensi diri dari coach itu sendiri. Oke. Jadi ada 2 ya Bu yang pertanyaan yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching hari ini. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu akan munculkan di coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari sesi coaching kali ini yaitu coach merasa nyaman, kemudian dia juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang coach hadapi Bu. Jadi dia bisa menggali sendiri potensi dirinya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Iya, bagus Bu. Terima kasih. Mungkin itu indikator yang akan Ibu kembangkan di coaching hari ini, dan mudah-mudahan semua permasalahan yang dihadapi oleh coach hari ini bisa terselesaikan ya Bu. Tentunya mendapatkan juga pembelajaran yang sangat bagus untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Desi. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah baik. Pak Aris sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Aris? Sepertinya dari raut wajahnya ada tidak baik-baik saja sepertinya ya Pak Aris. Iya Bu, lagi ada apa ya, sesuatu tentang masalah saya Bu yang mau ceritakan ke Ibu mengenai Ibu pada semester ini. Saya itu dikasih jam terakhir Bu, jam ke-6 ya Bu. Sedangkan saya kan mengajar olahraga itu di lapangan ya Bu, jam ke-6 itu suka jam 12 ya Bu. Jadi saya itu merasa pembelajaran itu tidak efektif Bu. Tidak efektif karena mungkin anak-anak merasa panasan. Selain itu juga apa yang dirasakan anak-anak saya juga rasakan itu Bu. Jadi sehingga saya juga pun saat pembelajaran ya tidak maksimal ngasih materi ke para anak-anak. Iya. Jadi Pak Aris itu mengalami permasalahan bahwa pembelajaran PJOK khususnya di jam ke-6 gitu ya, itu Pak Aris menilai kurang efektif gitu ya Pak ya. Jadi Pak Aris dari sesi coaching kali ini apa yang ingin Pak Aris capai? Mungkin yang saya harapkan nanti ketika sedang ngobrol itu saya mendapatkan solusi atau ide bagaimana biar pembelajaran PJOK di jam 6 itu bisa efektif. Jadi Bapak mengharapkan bahwa dari sesi coaching kali ini itu Bapak bisa mendapatkan solusi atau ide dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi ya Pak ya. Ya betul. Nah, sejauh ini apa hambatan yang atau kendala yang Bapak hadapi selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di jam 12 itu atau jam ke-6 itu? Ya hambatannya mungkin yang pertama anak-anak itu suka mengeluh gitu, merasa panas karena ya jam 12:30 itu ya matahari sangat panas sekali ya, jadi banyak mengeluh anak-anak. Terus kemudian yang kedua yang bukan
saya sendiri pun sama merasa kepanasan gitu Bu ya. Jadi sehingga ya itu tadi Bu, pembelajarannya tidak maksimal gitu. Dan kemudian itu dari pihak anak-anak ataupun ya saya sendiri gitu. Itu mungkin Bu. Jadi hambatan yang Bapak hadapi atau kendala yang sedang Bapak hadapi selama atau berkaitan dengan pembelajaran ini yaitu banyak murid-murid Bapak itu yang mengeluh ya Pak ya, karena melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya PJOK itu panas ya, jam segitu ya 12.30 itu sedang panas-panasnya ya Pak ya, betul sekali. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana atau apa rencana konkret Bapak untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi nih biar anak itu tidak mengeluh? Mungkin rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama mungkin nanti akan dibagi 2 sesi ya Bu. Ketika memberikan materi mungkin saya akan mencoba dulu di ruangan di kelas ya Bu, tapi ketika praktek nanti dibawa ke lapangan. Terus kemudian yang kedua itu mungkin ketika di lapangan saya ingin selalu memberikan menerapkan pembelajarannya yang berbentuk permainan sehingga si anak merasa senang gitu dan tidak akan merasakan panas gitu. Dan mungkin yang terakhir yang saya akan lakukan adalah ke pihak sekolah itu ke atasan saya Bu. Saya akan mencoba berbicara untuk semester depan mungkin kalau bisa ya PJOK tidak disimpan di jam siang gitu. Ya sangat luar biasa sekali ya Bapak ya rencana konkret yang akan Bapak lakukan dari mulai membagi menjadi 2 sesi, kemudian nanti ketika di lapangan itu ada permainan sehingga anak-anak tidak terasa panas, meskipun mungkin panas tapi tidak terlalu panas-panas gitu ya. Dan Bapak juga akan berusaha untuk berbicara dengan atasan Bapak ya. Nah bagaimana komitmen Bapak agar rencana yang sudah Bapak paparkan tadi itu bisa terlaksana? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan dari diri saya sendiri, mungkin aku memotivasi diri sendiri biar saya pun selalu tetap semangat untuk mengajar meskipun ya dalam cuaca panas. Kemudian yang kedua mungkin selalu menerapkan itu pembelajaran bentuk permainan itu biar ya, si anak atau si siswa tersebut tidak merasa merasa senang gitu dalam setiap pembelajarannya. Jadi Bapak ingin memotivasi Bapak sendiri dan juga melakukan pembelajaran berbentuk permainan ya Pak ya, seperti itu. Baik, kira-kira kapan nih Pak rencana ini akan dilaksanakan? Mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan mencoba menerapkan rencana tersebut di kelas belajar jam siang. Oke, jadi Bapak rencananya Pertemuan pertemuan selanjutnya selanjutnya ya Pak ya. Oke. Apa tadi kan komitmen Bapak itu memotivasi diri dan menerapkan pembelajaran berbentuk permainan. Nah, apa saja yang bisa menjaga komitmen Bapak agar rencana ini tetap bisa terlaksana dengan baik? Yang menjaganya itu apa Pak? Mungkin yang menjaganya ya apa ya, selalu konsisten ya Bu, selalu konsisten dan tetap selalu semangat seperti Bu. Menjaga supaya itu berjalan bisa dengan lancar ya Bu, tetap semangat apalagi kita punya suatu perjanjian dengan anak-anak ya biar selalu tetap semangat dalam pembelajaran meskipun terjadi pada siang hari. Oke, ya baik. Luar biasa sekali ya Pak ya, dari mulai komitmen Bapak dan juga Bapak tahu bagaimana cara menjaga komitmen agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak bisa bertanggung jawab terhadap rencana yang telah Bapak paparkan tadi? Mungkin jawaban yang saya akan lakukan ya Bu, saya selalu konsisten dengan pembelajaran dengan anak-anak ya, terus selalu menerapkan sebuah pembelajaran yang berbentuk permainan biar si anak merasa senang dalam pembelajaran. Mungkin itu aja. Jadi tadi konsisten ya Pak ya. Tuh, jadi memang konsisten itu perlu ya. Jadi gimana caranya kita bisa terus konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Bapak sendiri kan pasti seperti tadi ya di awal bahwa Bapak ingin berbicara dengan atasan gitu kan untuk mengatasi
permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, siapa saja nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Mungkin lebih jelasnya bisa disebutkan siapa-siapanya. Oh ya, mungkin ya, yang pertama ya yang akan bisa membantu itu mungkin makasih dulu ya Bu. Dia yang membuat jadwal, mungkin saya pun akan konsultasi dan melakukan pembicaraan ya, terus kemudian atasan yang memutuskan di atasan dan teman-teman, mungkin teman-teman sejawat yang bisa memberi masukan kepada ya yang membuat jadwal dan atasan bahwa ya apa yang saya lakukan dengan anak-anak itu di pelajaran siang, karena kita nggak punya goal ya Bu, bisa merasakan kalau pembelajaran siang itu di kelas pun merasa panas, apalagi yang di lapangan, mungkin itu. Ya. Baik Bapak, jadi Bapak ingin melibatkan lokasi kurikulum, kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah sudah tercapai apa yang tadi Bapak ingin capai dari sesi coaching ini di awal gitu kan? Alhamdulillah Bu, setelah ngobrol dengan Ibu, saya agak sedikit lega ya Bu, karena ternyata ya permasalahan yang saya hadapi itu ternyata solusinya sudah saya temukan juga gitu. Ya. Mungkin mudah-mudahan nanti saya akan mencoba menerapkannya langsung di lapangan. Alhamdulillah kalau misalkan Pak Aris sudah merasa lega terhadap permasalahan yang sedang Bapak hadapi, semoga permasalahan yang Bapak hadapi bisa terselesaikan dengan baik dan Bapak juga bisa melaksanakan rencana aksi Bapak dengan konsisten dan bertanggung jawab ya Pak ya. Apakah ada hal lain Pak yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Oh, iya. Ya. Terima kasih Bu ya Bu, sudah mau mendengarkan kesulitan mungkin ya Bu, apa yang saya hadapi. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah ya Pak, sama-sama ya, Pak. Mohon maaf kalau misalkan saya kurang mungkin ya dalam menggali informasi dari Bapak, tapi semoga sesi coaching ini bisa memberikan solusi jadi Bapak tahu apa yang akan Bapak laksanakan gitu. Amin. Alhamdulillah Bu, ya terima kasih Bu. Mangga Mungkin Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana tadi coaching dengan Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin saya lihat dan perhatikan ya Bu Des, perjalanan coaching dengan Pak Aris itu sangat berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah ya Pak Aris sudah menemukan solusi untuk masalahnya sendiri dan saya pun lihat Ibu sudah menjelaskan tentang dengan tahapan-tahapan algoritmanya, terus sudah menemukan ataupun inti permasalahannya apa, solusinya apa. Nah, kemudian saya nggak akan lama-lama ya. Ini ada yang akan saya tanyakan sebagai observer ya kepada Bu Des. Di sini indikator pencapaian apa yang Bu Des sudah tangkap dari Pak Aris dari coaching tadi? Baik Bu, untuk indikator ketercapaian dari yang setelah saya lakukan ya tadi coaching bersama Pak Aris, yaitu Pak Aris bisa menemukan dan menggali sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Aris hadapi. Khususnya itu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK pada saat jam siang gitu ya, sekitar jam 12.30-an gitu. Jadi beliau sudah menemukan, sudah tahu apa saja yang akan beliau lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagusnya Bu Des. Berarti Pak Aris sudah siap melaksanakan rencananya ya. Oke. Nah di sini apa saja kompetensi yang Ibu ingin kembangkan setelah coaching hari ini? Kompetensi lain ya Bu ya yang ingin saya kembangkan, tadi kan saya lebih berfokus kepada mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi inti lainnya, seperti saya hadir sebetulnya, saya
saya juga bisa menerapkan prinsip kucing ya dengan baik gitu Bu. Saya juga ingin lebih mempelajari kembali mungkin ya, atau belajar lagi bagaimana sih teknik atau cara kucing yang baik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kucing sendiri. Alhamdulillah ya Bu Des, setelah saya evaluasi dari hasil coaching tadi, Bu Des dan Pak Aris itu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Pak Aris seperti apa, terus mengarahkan coaching harus bagaimana gitu untuk merencanakan aksi nyata dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta sudah melaksanakan coaching menurut alur cerita. Alhamdulillah saya lihat tadi prosesnya berjalan dengan lancar ya Bu Des. Mudah-mudahan kedepannya ini bermanfaat ya Bu Des untuk kita semua dan Pak Aris itu sendiri ya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Aris pun cepat terselesaikan. Itu saja mungkin Bu Des yang akan saya tanyakan hari ini gitu Bu Des. Karena saya sudah lihat dari cara Bu Des tadi sebagai coach itu sudah sangat bagus dan sudah menurut tahapan-tahapan yang harusnya ada di coaching. Alhamdulillah saya sangat apresiasi dengan Bu Desi. Terima kasih Ibu, saya sangat senang mendengarnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi saya bisa terus meningkatkan kembali agar keterampilan dalam hal kucing ini bisa terus meningkat ya Bu, sesuai dengan alur kita dan juga prinsip-prinsip dari kucing. Iya, terima kasih Bu Des untuk waktunya. Mungkin dicukupkan sekian untuk perbincangan kita hari ini. Ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak Aris hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Aris hari ini mau mengadakan sesi kucing ya? Ya betul Bu. Ya. Mau dengan siapa Pak? Dengan Ibu Dewi Bu yang akan saya Bu kucing Dewi. ya. Oke baik. Jadi gini ya Pak, saya di sini berperan sebagai supervisor atau sebagai pengamat, di mana saya ingin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian apa yang akan saya nilai selama sesi kucing itu berlangsung gitu ya Pak. Di antaranya yaitu sesi kucing itu sesuai dengan alur kita, kemudian Bapak juga memperhatikan prinsip dari kucing dan juga kompetensi inti dari kucing itu sendiri. Kemudian nanti juga saya akan mencatat pertanyaan dan juga jawaban dari kucing yang Bapak kucing. Seperti itu ya Pak ya. Baik, Bu, baik. Nah, sebelum Bapak melakukan sesi kucing, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih Pak ya. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan selama sesi kucing berlangsung? Mungkin kompetensi kucing yang saya akan kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke, jadi baik, jadi Bapak ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah dari dua itu bagian mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi? Ya, yang ingin saya kembangkan spesifik itu mendengarkan aktif ya Bu, supaya saya bisa menggali potensi seorang kucing untuk mendapatkan solusi yang masalah yang dihadapi seorang kucing tersebut. Jadi dari dua kompetensi inti yang tadi ingin Bapak kembangkan, Bapak ingin mengembangkan yang lebih spesifiknya itu adalah mendengarkan secara aktif. Oke. Baik Bapak, menurut Bapak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa ya Pak indikator? Indikator mungkin yang pertama saya menggunakan alur Tirta secara beruntun, dan kemudian yang kedua saya bisa menggali ide-ide atau solusi dari seorang kucing tersebut agar mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Baik, jadi Bapak indikatornya itu adalah menggali ide, kemudian juga sesuai dengan alur kita. Ya, betul. Ya, mungkin
mungkin hanya itu saja Bapak yang bisa saya tanyakan untuk pra observasi ini. Semoga nanti ketika sesi kucing berlangsung bisa berjalan dengan baik dan Bapak juga Amin. bisa menggali potensi diri yang ada dalam koci ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu Dewi. nama? Alhamdulillah. Gimana Bu Dewi? Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bapak. Maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Mungkin Bapak ada sedikit waktu saya ingin berbicara Oh, dengan baik Bapak. Bu. Alhamdulillah mungkin saya lagi santai ya Bu Iya. sekarang. Emang ada apa ya Bu? Kalau boleh tahu ya Bu? Ini Pak, aduh, siswa di kelas 11 itu ternyata dalam satu kelas itu banyak yang melanggar kedisiplinan sekolah Pak. Terutama pertama mungkin sering kesiangan, pakaian atributnya tidak lengkap gitu Pak. Bagaimana ya Pak, saya harus mengatasi untuk masalah ini gitu Pak. Tentang kedisiplinan ya Bu. Iya. Tapi sebelumnya nih Bu, sebelum kita mau perbincangan, Iya. apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan nanti kita kali ini ya Bu? Yang saya harapkan dari perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi Pak untuk masalah kedisiplinan ini dan saya bisa melaksanakan atau lebih menertibkan anak-anak kita di sekolah ini Pak. Ya intinya kedisiplinan anak ya Bu. Nah Ya. menurut Ibu anak banyak yang melanggar kedisiplinan itu penyebabnya apa ya Bu? Sepertinya seperti ini ya Pak, anak itu mencontoh kakak kelasnya yang memang sering melanggar tata tertib Pak. Misal kesiangan, itu juga nggak diproses, nggak dibina gitu Pak. Jadi anak-anak kelas 11-nya itu mencontoh gitu Pak. Oh, jadi selalu melihat kakak-kakak kelasnya mungkin ya Iya. Bu, anak-anaknya. Oh iya ya. Nah tadi melihat Ibu anak itu mencontoh dan apakah Ibu udah mempunyai solusi atau rencana nih untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu Bu? Ya Pak, pertama solusi yang saya rencanakan itu saya mau konsultasi dengan kesiswaan. Di kesiswaan itu kan ada stafnya ya Pak untuk PKS dan yang pas satpam yang di depan gitu ya Pak. Nah kemarin tuh sudah saya rinci apa saja yang akan saya sampaikan kepada Pak Wakase kesiswaan. Tentunya dalam hal waktu masuk sekolah Pak, karena masih banyak anak-anak yang kesiangan gitu. Itu satu dulu. Yang kedua mungkin untuk tata tertib di pemakaian seragam gitu Pak. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Oh iya, jadi yang kalau Ibu itu konsultasi dengan Wakasek Ibu. Iya. Wakasek, kemudian gimana caranya nanti ada perubahan dari Iya, Ibu. iya, iya. Nah, tadi solusi yang Ibu sudah berikan itu cukup bagus menurut saya. Nah, rencana kedepannya nih Bu, dengan resolusi yang Ibu tadi sebelumnya itu apa yang akan Ibu lakukan Bu, rencananya? Rencananya mungkin saya bisa lebih mendisiplinkan anak-anak itu lebih taat dalam tata tertib gitu Pak. Nah rencananya mungkin saya akan lebih menetapkan kembali kedisiplinan kepada anak-anak, tentunya dalam pagi hari ya Pak. Pagi hari mungkin akan survei ke kelas-kelas atau saya siap menjaga di depan mungkin Pak. Untuk pas anak datang kan itu bisa terlihat ya tuh Pak ya, anak mana yang seragamnya rapi, yang belum rapi gitu Pak. Ya. Nah, dari rencana Ibu yang barusan sebutkan ya Bu, dengan salah satu yang menjaga tiket ikuti Iya. yang biar Jokowi. Iya. Nah, apakah ada strategis lagi khusus nih Bu buat melancarkan atau program tersebut dan kapan nih mulai akan dilakukannya ini? Ya, rencana saya ini akan dilaksanakan mulai Senin minggu depan Pak. Kebetulan hari Senin minggu depan upacara itu bagian petugasnya kelas 12. Nah, saya di dalam rencana saya akan bekerja sama dengan tim PKS dan keamanan sekolah itu berjaga di depan, sweeping gitu Pak, anak-anak yang seragamnya belum lengkap dan nanti mungkin ada anak-anak yang kesiangan itu akan saya pisahkan dari anak-anak yang lagi upacara gitu Pak.
supaya mereka nanti mendapatkan sanksi yang sesuai dengan aturan sekolah. Jadi rencananya akan memisahkan ya Bu, Iya. anak-anak yang melanggar Iya, misalnya. melanggar, ya. Nah, solusi dan rencana yang tadi strategi itu Ibu yang memberikan itu sangat sangat bagus ya Bu. Iya. Nah, jadi rencana tersebut pasti membutuhkan suatu komitmen nih dari Ibu ya Bu ya. Nah, apa sih komitmen apa yang akan Ibu lakukan nih, pada rencana tersebut? Komitmennya mungkin saya akan lebih mempertegas lagi untuk kedisiplinan Pak, karena mungkin bagi anak-anak SMK itu kedisiplinan harus nomor satu, karena nanti akan dipakai di dunia industri juga Pak. Jadi komitmen saya akan terus memantau, melaksanakan dan mengevaluasi apakah kedisiplinan ini berjalan ataupun tidak. Ya, intinya secara konsisten ya Bu. Iya, Mungkin. secara konsisten. Tentu Ibu melakukan hal tersebut itu tidak sendiri ya Bu, pasti Iya. Ibu membutuhkan suatu dukungan. Iya. Nah, menurut Ibu dukungan apa sih yang Ibu butuhkan nih? Untuk rencana ini ya Pak, untuk rencana ini saya memerlukan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, tentunya petugas PKS dan pembina PKS ya Pak. Ada lagi turunan ke bawahnya itu ada wali kelas mungkin Pak dan keamanan sekolah. Jadi semua warga ya Bu, Iya, mungkin semua semua warga dilibatkan ya Bu, sekolah, warga iya. sekolah mungkin dilibatkan semua ya. Ya baiklah Ibu, dari tadi mulai Ibu datang, Iya. berlesah ya Bu, kemudian Ibu juga memaparkan solusi dan rencana. Ternyata permasalahan yang Ibu hadapi itu secara langsung solusinya sudah dijawab ya Bu. Iya. Nah, jadi gimana nih Bu perasaannya setelah kita melakukan perbincangan ini? Oke. Alhamdulillah Pak, kita dari tadi ya pertama awal saya datang saya masih galau Pak. Galau sekali Pak karena terlalu banyak ya Pak itu anak-anaknya. Tapi setelah saya pembicaraan kita tadi dari awal sampai akhir, alhamdulillah pencerahan kembali datang Pak. Dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya rancang ini Pak, dan menjadikan komitmen ke depannya untuk sekolah ini. Ya, alhamdulillah Ibu, mungkin pembicaraan kali ini sudah cukup Ibu. Apalagi ada yang dia mau bicarakan Bu? Sudah Pak. Sudah Bu. Terima Semangat kasih, ya Pak. Bu, Dewi semangat. Ya, Mudah-mudahan rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar dan bisa apa yang diharapkan, tentunya apa yang diharapkan oleh Bu Dewi tersebut. Amin amin Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Mungkin mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Tidak, Ibu, Bapak. sama-sama, Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak, saya izin pamit. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu. Ya, gimana Pak Aris kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Baik, Pak Aris kan pada pertemuan sebelumnya sudah melakukan sesi coaching ya Pak ya, bersama siapa Pak? Dengan Ibu Dewi Bu. Oh iya, dengan Ibu Dewi. Nah, jadi di sini saya bertujuan ingin menyampaikan hasil dari observasi saya selama Pak Aris melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Dewi gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Aris berkaitan dengan hasil observasi pada pertemuan sebelumnya ya Pak ya. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri terkait dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan? Mungkin yang sudah lakukan saya Bu Pak tadi melakukan coaching itu saya sudah menerapkan prinsip dari seorang coaching yaitu dari mulai kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari seorang coach tersebut sehingga seorang coach tersebut justru bisa menemukan ide atau solusinya dari diri sendirinya dia. Baik. Apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian Pak? Kenapa saya bisa menilai itu Bu? Karena dari proses coaching saya dari mulai memberikan menanyakan dulu masalah, kemudian coba menggali seorang coach dengan pertanyaan-pertanyaan bobot supaya justru solusi dan ini timbul dari diri sendiri gitu ya. Indikator ketercapaian dari sesi coaching
kucing yang Bapak lakukan? Mungkin indikator yang sudah saya lakukan yaitu tentang menerapkan prinsip Ibu, prinsip dari seorang kucing saya sudah menerapkannya, kemudian alur ceritanya sudah saya terapkan, serta menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada seorang kucing. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Oh, siap. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Jadi di sini saya melihat bahwa Pak Aris itu betul sudah melaksanakan sesi kucing sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bapak juga mendengarkan kucing bercerita. Kemudian Bapak juga bisa menggali potensi yang ada di diri kucing gitu. Sehingga yang saya perhatikan juga kucing itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang kucing hadapi gitu ya. Nah, Bapak bagaimana perasaan Bapak mendengar hasil umpan balik dari saya? Alhamdulillah Bu, cukup senang Ibu. Ternyata saya sudah mulai bisa memberikan tahapan kucing gitu ya. Seorang coach sebagai seorang coach. Ya, namun gini ya Pak ya, ada beberapa hal yang mungkin ini masukan dari saya mungkin ya Pak ya. Yang saya perhatikan itu Pak Aris memang tadi sudah meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kan, kemudian Bapak juga sudah hadir seutuhnya memperhatikan kucing gitu ya, dan mampu menggali potensi yang ada di dalam diri kucing gitu. Namun dalam hal ini mungkin Bapak bisa dengan mendengarkan dengan rasa gitu, salah satunya itu dengan mencatat mungkin ya Pak ya. Yang saya tadi perhatikan Bapak itu tidak, mungkin Bapak udah ada lah gitu ya di pikiran Bapak apa saja gitu, tapi alangkah baiknya memang kita itu mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh kucing sehingga kita bisa lebih mengalir gitu ya Pak. Meskipun memang Bapak sudah bagus sekali melaksanakan percakapan kucing ini dengan alur cerita gitu, tapi mungkin Bapak bisa lebih meningkatkan diri untuk mencatat lah Pak ya, mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh kucing, mungkin itu Pak. Kemudian tadi juga saya lihat Bapak juga memberikan apresiasi kepada kucing gitu ya, terkait dengan tindakan-tindakan atau rencana aksi yang akan kucing lakukan gitu. Itu juga merupakan suatu yang baik gitu ya Pak. Mungkin itu saja yang perlu ditingkatkan gitu ya Pak ya. Nah, berdasarkan tadi masukan dari saya, kemudian hasil dari supervisi atau hasil dari observasi itu, apa kompetensi lain yang akan dikembangkan? Yang mungkin yang akan dikembangkan ya, seperti tadi seperti kata Ibu ya Bu, mungkin saya akan mencoba mencatat ya Bu, hal-hal yang penting, apa sih kejadian yang penting, karena saya selalu terbawa suasana Bu, sehingga suka lupa gitu, ingin mencatat sebetulnya, cuman ya seperti itu Bu, terbawa suasana gitu. Terbawa suasana ya, jadi lupa ya Pak ya, jadi ya itulah, itu masih hal-hal yang wajar. Sebetulnya Bapak memang sudah melaksanakan kucing ini dengan sangat baik sekali, sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, kemudian juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari kucing itu sendiri. Cuman memang terkadang ketika kita sedang bercerita atau ketika kita sedang berbicara itu kadang hal-hal yang itu tuh suka terlupakan gitu ya, karena memang terbawa suasana seperti itu ya Pak ya. Itu mah hanya masukan saja ya Pak ya, dengan ini biar ya kita sama-sama belajar di sini ya Pak ya. Jadi kedepannya juga biar lebih bisa efektif lah ya. Ya betul. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf, semoga pembelajaran ini bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk kedepannya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.